warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B akan melakukan uji memori. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Kristiana Putri Ariani, NIM 421018. Saya Hana Marlina, NIM 421026. Saya Rosalina, NIM 421044. Saya juga Arisma, NIM 421055. Saya Putri Siti Juwaria, NIM 421038. Tujuan dari dilakukannya uji memori ini yaitu untuk mengetahui suatu efek obat yang diberikan untuk meningkatkan daya ingat atau memori pada hewan uji. Nah, memori itu sendiri meliputi proses encoding, proses penyimpanan, dan pengambilan informasi, serta dapat dibagikan menjadi ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan waiting memory. Lalu, kognisi merupakan suatu konsep yang kompleks yang melibatkan sekurang-kurangnya efek memori, fungsi eksekutif, persepsi, bahasa, dan fungsi psikomotor. Lalu, obat yang kita gunakan untuk melihat efek daya ingat atau memori pada hewan uji yaitu piracetam. Nah, yang diharapkan obat piracetam ini dapat meningkatkan daya ingat atau memori pada hewan uji setelah dilakukan pelakuan. Proses memori. Memori terletak di otak bagian depan, yaitu pada bagian limbik sistem yang sangat berperan penting dalam proses memori karena pada bagian itu terdapat serebral penting yaitu amigdala dan hipokampus. Amigdala penting dalam pemrosesan memori emosional, sedangkan hipokampus berperan dalam pembentukan memori dalam pembelajaran parsial atau deklaratif. Proses penyimpanan memori terjadi ketika kita mendapatkan informasi pada proses sensori memori. Lalu ada proses pengkodaan informasi oleh otak. Ketika informasi diterima selama lebih dari 1,5 detik, maka akan diteruskan ke short term memory atau STM yang berfungsi sebagai penyimpanan memori sementara. Setelah memori yang kita terima bertahan selama 15 detik, maka akan diteruskan ke long term memory atau LTM, yang mana long term memory merupakan penyimpanan memori permanen dan dapat bertahan secara bertahun-tahun. Untuk dapat mengingat lebih kuat, kita perlu mereview atau merecord informasi yang kita dapat sehingga informasi tersebut akan tersimpan secara permanen oleh long term memory. Pertama-tama kita lakukan uji penimbangan terlebih dahulu. Penimbangan pada hewan uji yaitu kita menggunakan hewan uji mencit. Yang pertama kali dilakukan, kita setarakan terlebih dahulu toples yang akan kita gunakan untuk tempat penimbangan mencit. Setelah dilakukan penyetaraan pada toples, lalu kita dilakukan penimbangan pada hewan uji. Setelah dilakukan perhitungan dosis, kita ketahui untuk pemberian NaCl dengan dilakukan secara oral penyuntian sebanyak 0,2 ml dan untuk pemberian piracetam didapatkan 0,07 ml. Setelah didapatkan volume pemberian melalui perhitungan, selanjutnya dilakukan yaitu penyuntian pada hewan uji mencit. Pertama-tama handling mencit dengan baik dan benar. Usahakan mencit dalam keadaan tidak stres. Sebelum penyuntian dilakukan, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengambil piracetam yang akan disuntikan dengan volume yang sudah diperhitungkan. Apabila dalam sonde ada gelembung, usahakan ditap-tap sampai gelembung hilang. Yang pertama yaitu adalah cara handling mencit.
bagian tengkuk mencit dipegang, dan bagian badannya di antara dua telunjuk dan jari tengah, dan yang bagian ekor dijepit pakai jari kelingking. Sonde dilakukan pada mencit dengan posisi kepala mencit agak ke atasin dikit sejajar dengan tenggorokan dan disonde sedikit demi sedikit. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan alat yang bernama Holbord. Holbord adalah metode eksperimental yang digunakan dalam pengujian ilmiah untuk mengukur kecemasan, stres, neofilia, dan emosi pada hewan uji. Untuk langkah selanjutnya yaitu untuk mekanisme Holbord, kita masukkan hewan mencit. Pada saat dimasukkan, kemudian ditutup kain hitam. Fungsi kain hitam ini sendiri yaitu menciptakan suasana gelap sehingga menimbulkan rasa simpatis dan menyebabkan kecemasan. Nah, pada saat keadaan cemas ini, maka hewan akan cepat lupa, maka untuk meningkatkan uji memorinya diinduksi dengan obat, yaitu obat parasetamol. Sebelum dilakukannya penyondean, dilakukan adaptasi terlebih dahulu selama 5 menit untuk menyesuaikan diri di dalam Holbord. Untuk pola di dalam Holbord, kita menggunakan 3 lubang. Untuk pemilihan pola yaitu kita menggunakan 3 lubang secara acak, yaitu pada praktikum kita menggunakan pada A2, B0, dan C1. Untuk pola yang terciptakan yaitu ada 3 titik, yaitu di sini ada pada A2, B0, dan C1. Parameter yang diamati pada pengujian Holbord ini adalah yang pertama yaitu head dipping atau masuk kepala di lubang, ringing atau berdiri di kedua kaki, dan locomotion bergerak mengelilingi lubang. Jika semakin banyak mencit masuk ke lubang yang benar atau yang terisi pakan, maka efek obat yang diberikan bekerja dengan baik dan telah sesuai dengan teori. Tapi, jika mencit lebih banyak masuk ke lubang yang salah, maka faktor yang mengaruhi bisa saja mencit telah stres atau keadaan lingkungan yang berisik sehingga mengganggu konsentrasi. Sebelum penyondean, mencit kembali dimasukkan ke dalam Holbord selama 15 menit. Tetapi pada 3 pola yang sudah ditentukan tadi, diberikan makanan di dalamnya. Setelah penyondean, mencit kembali dimasukkan ke dalam Holbord selama 15 menit dan kemudian dicatat hasil benar dan salahnya, kemudian dibandingkan dengan hasil yang sebelum perlakuan. Tapi jika mencit lebih banyak masuk ke lubang yang salah, maka faktor yang mengaruhi bisa saja mencit telah stres atau keadaan lingkungan yang berisik sehingga mengganggu konsentrasi. Setelah mencit dimasukkan ke dalam alat Holbord, maka didapatkan data untuk NaCl, parameter yang diamati pada pengujian Holbord ada 3. Yang pertama tipping atau kepala mencit masuk ke dalam lubang. Yang kedua ada ini, yaitu mencit berdiri di kedua kaki.
yang diperoleh seharusnya pada pirasetam yang diperlakukan itu ada peningkatan memori pada mencit, karena pirasetam sendiri mekanismenya untuk meningkatkan daya ingat pada mencit sendiri. Jadi faktor kegagalan tersebut itu karena lingkungan yang ada di whole itu kemungkinan yang terlalu berisik. Nah, mekanisme dari pirasetam sendiri yaitu mengatur fungsi serebral untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada otak yang mengalami penurunan. Pirasetam sendiri itu termasuk golongan hemorologi yang menurunkan viskositas darah sehingga meningkatkan aliran darah ke dalam otak. Jadi untuk kesimpulannya, seharusnya mencit yang telah diberikan obat pirasetam mengalami peningkatan daya ingat atau memasuki kepala kepada lubang yang telah berisi pakan lebih banyak daripada sebelum diberikan perlakuan atau diberikan obat pirasetam. Tetapi dari data yang kita dapatkan, ternyata mencit malah mengalami penurunan daya ingat atau memasuki kepala kepada lubang yang telah berisi pakan lebih sedikit dibanding dengan sebelumnya. Hal ini kemungkinan faktor yang terjadi yaitu lingkungan di sekitar whole-bird yang terlalu bising sehingga menyebabkan mencit menjadi cemas, sehingga mencit akan berinteraksi di dalam whole-bird itu lebih sedikit. Video pembelajaran tentang fungsi memori dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kesekian tanpa terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.